SM Store, amanah dalam muamalah. Yang pertama adalah bid'un i'tiqadiyah, kebid'ahan yang erat kaitannya dengan keyakinan, yaitu segala keyakinan yang tidak berdasar dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kalau sifatnya i'tiqad, keyakinan ya, khobar, berita, ya tentu hanya terbatas dari Al-Quran dan Sunnah ya. Adapun perkataan sahabat, maka ini apabila tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dan asar dari sahabat itu sahih, maka jelas itu merupakan bagian daripada perkara yang wajib kita yakini. Kenapa? Karena para sahabat tidak berani mengucapkan atau menjelaskan tentang perkara yang gaib kecuali mereka mendapatinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita mendapati beberapa keterangan daripada para sahabat ya, seperti contohnya misalnya Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang kursi Allah, beliau mengatakan maudhi'u qadamaillah, jadi tempat di mana Allah meletakkan kakinya. Nah, siapa yang memberitahu Ibnu Abbas tentang hal itu? Tentu dia mendapati ilmu ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini perkara yang gaib. Maka kita wajib meyakininya ya, karena berdasar bahwa para sahabat mengetahui perkara yang gaib itu dari Allah. Karena para sahabat tidak berani berbicara tentang yang gaib dan berdasar ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya i'tiqadun khilafun ma akhbarallah. Wahya i'tiqad, dia adalah keyakinan yang khilafu ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan keyakinan yang menyelisihi segala apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Seperti misalnya ya, jika Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa kelak di hari kiamat itu terdapat al-mizan, neraca, mizan, timbangan yang akan menimbang amal perbuatan manusia ya, sekaligus tubuh manusia itu sendiri. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, demikian pula dalam ayat Al-Quran ya, diterangkan tentang mizan ini. Kemudian ada golongan manusia mengatakan bahwa mizan itu tidak ada, misalnya neraca timbangan itu tidak ada pada hari kiamat. Nah, maka pernyataan keyakinan bahwa tidak ada mizan di hari kiamat ini tentu adalah keyakinan yang bid'ah. Ya. Misaluha ka bid'ati tamtsili aw at-ta'tili wa bid'ati nafyil qadar. Ya, seperti bid'ahnya tamtsil, at-tamtsil. Bid'ahnya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Aw at-ta'til. Atau bid'ahnya kebid'ahan yang bentuknya adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ini bid'ah. Di masa Rasulullah dan para sahabat tidak ditemukan ya penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini. Baik itu menyerupakan dengan makhluk atau meniadakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bid'ati nafyil qadari, dan bid'ah menolak takdir, menganggap bahwa takdir itu tidak ada, atau menolak sebagian dan menetapkan sebagian. Seperti golongan Mu'tazilah itu, mereka menetapkan sebagian dan menolak sebagian. Takdir yang erat kaitannya dengan sesuatu yang manusia tidak bisa memilih. Ya, menurut mereka ini adalah takdir, sedangkan manusia jika bisa memilih maka ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Contoh misalnya takdir yang manusia tidak bisa memilih, kita ditakdirkan menjadi laki-laki bukan perempuan misalnya. Kita ditakdirkan memiliki hidung yang mancung ke dalam misal gitu ya. Kita ditakdirkan memiliki misalnya tubuh yang normal misalnya, atau cacat kakinya dan seterusnya. Nah, itu perkara takdir yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita usahakan.
Namun ada sesuatu yang bisa kita pilih, kita usahakan, maka menurut sebagian golongan seperti Mu'tazilah itu beranggapan bahwa ya, Allah tidak menakdirkan perbuatan manusia tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tidak ada kaitannya dengan ketentuan takdir Allah. Mau manusia berbuat baik, berbuat buruk, tidak ada kaitannya dengan kuasa Allah atau pengaturan Allah terhadapnya. Ini tentu adalah kebid'ahan yang nyata.